Buat part yang berbeda sehingga semua yang menyaksikan punya pandangan dari sudut pandang masing-masing. Jadi saya mohon maaf dulu sama Bapak Ibu ya, kenapa terpisah sehingga Bapak punya hak untuk membicarakan sesuai dengan kata hati. Mama juga berhak sesuai dengan kata hati. Itulah yang namanya kita dalam sebuah media ya. Jadi beritanya berimbang. Tidak salah satu siapapun yang tersuduti, siapapun yang terpojok gitu. Karena dalam hal ini buat saya bukan kami, tapi kita semua yang akhirnya diruncingkan oleh orang-orang yang ingin membuat mereka tersenyum tapi tidak senyuman buat kita. Ya. Oke. Ini ada Bapak, Ibu komplit sekarang ini. Anggap saya ini dan Bunda adalah yang mendapatkan amanat nih untuk membesarkan Onyo saat ini ya, mengasuh Onyo saat ini. Onyo sudah bicara dengan Mama kemarin bersama Ayah, diteruskan sama Bunda. Lalu Onyo belum sempet ada yang namanya Onyo sama papanya belum ada memang. Saya tidak mau terpisah lagi, cukup memakan waktu. Jadi langsung saja Papa, Mama, Onyo di sini. Mudah-mudahan apapun pendapatnya masing-masing kita bisa sama menerima. Jadi biar tidak ada orang lain yang menyelesaikan, tapi kita secara kekeluargaan yang menyelesaikan. Karena kan tahu kok Onyo itu dulunya kayak gimana. Dianggap kayak apa ya disunya. Aduh oh my god, dianggap kayak orang biasa, orang yang gak dianggap di sana. Terus aku bilang, Tuhan kasih Onyo jalan yang terbaik, bukalah mata mereka gitu. Kayak akhirnya Tuhan mempertemukan Onyo, diangkat derajatnya, bisa ketemu sama keluarga The Onsu Family. Jadi arti ayah bunda buat Onyo itu malaikat yang dikirim Tuhan untuk membimbing Onyo menjadi orang yang sukses. Kalau Onyo menjadi seorang bintang, Onyo maunya ayah bunda, Cici Talia, Tania masih ada di samping Onyo. Onyo cuma berharap itu, Onyo cuma minta sama Tuhan, Tuhan kalau Onyo diberikan kesuksesan, tolong ya Tuhan, orang yang sayang sama Onyo, yang bimbing Onyo menjadi orang sukses seperti ini, tolong adakan mereka di samping Onyo, membimbing Onyo. Onyo bilang bahwa kenapa Mama tidak sering kunjung Onyo. Ada beberapa hal sebenarnya saya dengan bapaknya, cuma kami berdua yang tahu. Ya, jadi kami apa-apa. tidak mau melibatkan anak. Tidak apa-apa. Jadi bukan berarti melupakan dia, tidak. Onyo tidak akan melupakan keluarga sana. Onyo tidak akan melupakan keluarga NTT di sana. Tidak akan. Nah, kalau dibilang melupakan keluarga NTT, tidak akan. Karena itu keluarga Onyo juga. Tapi pernah juga ya seperti Onyo bilang, kok saya tidak dibelikan baju atau gimana. Ya seperti begitulah keadaan kami. Jadi bapaknya pergi untuk mencari nafkah. Saya juga di rumah ya ngurusin anak, ngurusin rumah. Jarang juga saya ke sana. Tapi ada hal yang membuat saya seperti itu. Dan Bapak tahu itu. Bapak tahu. Tapi tidak berarti untuk melupakan Onyo. Saya juga pernah. Tapi ada upaya Mama. Ada. Untuk mencari untuk. Ya ada. Pernah satu waktu dia keluar rumah untuk jual kue. Nah, dia lewat depan rumah. Jadi saya sempat bertengkar sama dia karena saya melarang. Waktu itu ada gerimis-gerimis di jalannya bawa kue sekitar siang lah. Mau menghampiri sore. Yeah. Nah, saya panggil, Onyo lari. Nah, saya bermaksud untuk menyuruh dia pulang. Onyo lari. Terus saya sampaikan itu ke Bapak. Jadi Bapak memang waktu itu ada agak marah-marah sama saya. Gitu. Ini bukan berarti untuk membela diri, tidak. Tapi waktu itu Bapak katakan bahwa ini sudah tugasnya dia bantu Oma di sana. Nah, waktu itu juga ada sempat perdebatan ya dengan keluarga di sana. Saya hanya berpikir dari sisi kesehatan bahwa dia ini kan tidak boleh jualan sementara cuaca seperti itu. Jadi saya suruh dia untuk pulang, tapi dia lari. Ya sudah, waktu itu ya kami hanya bertengkar. Kenapa Onyo lari? Iya, maaf. Tidak boleh untuk jualan di hari gerimis kayak gitu. Tapi Onyo jarang dapat dari Bapak Mama itu manggil Onyo pada saat jualan kue. Misalnya Bapak panggil Mama juga ya panggil. Tapi panggilnya Onyo kan setiap hari lewat depan rumah, benar gak Bapak? Ya. Jualan kue setiap hari lewat. Tapi kayak ngerasa aneh ya menurut saya, maksudnya anak kandung lewat di depan rumah orang tuanya gitu. Menurut saya ini kacamata saya orang awam ya, mohon maaf kalau saya salah gitu.
Jadi itu yang mungkin tidak bermaksud dari papa dan mamanya, tapi Onyo menerimanya berbeda. Itu sih menurut saya ya. Kalau dibilang hak asuh sama ayah sampai umur 17 tahun ya. Kalau disuruh pilih mana? Pilih mana nih? Kalau umur 17 tahun pulang di NTT atau di Jakarta? Onyo langsung jawab ini sekarang. Masih tetap di keluarga Donsu. Apa kata Amrah? La arda hatta tushhida. Wahai Bashir, kalau kamu mau kasih hadiah kepada anak ini, aku tidak rida sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Begitu seorang perempuan yang salihah. Lalu kemudian datanglah Bashir menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni a'taitu atiyatan. Aku memberikan suatu hadiah pemberian kepada anakku. Padahal bukan orang lain, anak kandung. Aku memberikan hadiah pemberian kepada anakku, tapi istriku tidak setuju. Amrah binti Rawahah tak setuju. Lalu kemudian kata dia, aku tidak ridha sampai engkau bersaksi di hadapan Rasulullah. Maka ini wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada engkau, apakah boleh aku berikan hadiah kepada anakku yang bernama Nu'man ini? Apa jawab Nabi SAW? A'taita sa'ira waladika, apakah semua anakmu engkau kasih? Kamu mau kasih hadiah kepada Nu'man, anak Amrah? Apakah semua anakmu, anak yang lain juga dapat pemberian yang sama? Kata Bashir, la, hanya si Nu'man anak Amrah binti Rawahah saja. Maka kata Nabi SAW, tak boleh sampai engkau berikan kepada semua anak-anak. Tak dapat kasih sayang orang tua kandung. Betran Peto akhirnya buka suara. Keluarga Ruben Onsu kini tengah dihujani kabar yang tidak mengenakan. Hal ini dikarenakan banyak berbagai isu mulai muncul dari masyarakat terkait kondisi keluarganya. Kini Ruben Onsu mencoba berusaha menyikapi berbagai tudingan yang beredar kepadanya terkait sang putra asuhnya, Betran Peto. Melalui kanal YouTube The Onsu Family yang tayang, suami dari Sarwendah ini mempertemukan Betran Peto dengan kedua orang tua kandungnya. Pada video tersebut Ruben Onsu sempat mempertanyakan beberapa hal kepada kedua orang tuanya saat bertemu. Ternyata, bukan hanya Ruben saja yang memiliki kejanggalan hati terhadap orang tua Betran. Hal serupa pun juga kerap dirasakan putranya sendiri. Pada kesempatan tersebut, Betran Peto akhirnya mengungkapkan cerita kesedihannya saat ia masih belum terkenal seperti saat ini. Betran Peto, putra Onsu atau yang kerap disapa dengan Onyo ini, mengungkapkan rasa sedihnya terhadap orang tua kandungnya akan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Sebenarnya si Onyo mau ngomongin soal waktu kecil dulu ya. Sebelumnya Onyo minta maaf sama mama. Bapak kalau ada omongan yang Onyo menurut Bapak, Mama, enggak suka, Onyo minta maaf ya. Onyo dengar dari sana ada yang suka bilang kangen. Kangen, kangen, ungkapnya melalui kanal YouTube The Onsu Family. Onyo juga menyesali perlakuan orang tua kandungnya. Setelah dirinya menjadi seorang artis terkenal, ia baru mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan kejadian yang dialami ketika dirinya masih menjadi penjual keliling dan belum terkenal seperti sekarang ini. Yang Onyo tanya nih, kangen itu pada saat Onyo udah jadi artis. Waktu Onyo masih jualan enggak ada yang perhatiin Bapak. Enggak ada yang bilang kangen deh ketemu Onyo. Kangen deh ketemu Betran begini, lanjutnya. Tak hanya itu saja, Onyo tampak meluapkan semua ungkapan sedihnya saat ia mendapatkan perlakuan berbeda dari saudaranya saat ia masih kecil. Kasih sayang sang orang tua waktu itu tak didapatkan oleh Betran saat ia masih kecil. Yang Onyo rasain sekarang ini, waktu Onyo tinggal sama opa oma, Mama jarang jengukin Onyo. Dan Mama beliin baju ke Catherine, Kevin, Onyo enggak dibeliin enggak papa. Waktu itu usia Onyo kelas 4 SD. Waktu kecil. Waktu Onyo kecil kasih sayang orang tua itu jarang, ungkap Betran melalui akun YouTube The Onsu Family. Dapatkan pertanyaan tersebut, ayah kandung Freddy Peto pun memberikan penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ia mengatakan bahwa dirinya jarang betah di rumah.
Terhitung 1 atau 2 hari dalam seminggu ia berada di rumah. Kalau terkait itu, saya ini mamanya hidup dari menjual suara di kampung. Apalagi saya ini jarang betah di rumah. Intensitas untuk mengunjungi Onyo di rumah juga jarang sekali. Mungkin seminggu bisa dihitung cuma 2 kali. Sekali, itu juga kalau ada waktu. Saya sering tinggalkan rumah berbulan-bulan untuk menafkahi anak, ungkap ayah kandung Bertrand melalui akun YouTube The Onsu Family. Ayah Bertrand Peto juga mengakui bahwa selama ini ia dan istrinya tidak pernah memberikan kasih sayang yang berbeda kepada anaknya. Ia mengungkapkan semua itu terjadi hanya faktor keadaan yang tidak memungkinkan untuk menemui sang anak di rumah opa-oma. Untuk ibunya, saya tidak bermaksud membela ibunya. Perlu Onyo tahu ya, cinta itu tidak pernah beda kepada semua anak. Intensitas kenapa mama jarang ke rumah? Tidak jenguk Onyo di opa-oma mungkin mama sibuk urus rumah. Tambahnya, ibunda kandung Bertrand Peto, Vivi juga menambahkan dan mengklarifikasi bahwa dirinya tak bermaksud melupakan sang anak. Ada beberapa hal yang saya dan bapaknya, hanya kami berdua yang tahu kami enggak mau melibatkan anak. Bukan berarti melupakan dia tidak. Seperti itulah keadaan kami. Pernah suatu waktu dia keluar rumah untuk jual kue. Lewat depan rumah sempat bertengkar karena saya melarang waktu itu waktu gerimis.